Selamat hari Minggu adik-adik. Nah, ketemu lagi dengan Kakak Sondang. Adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Nah, kakak tanya dulu sebelumnya, adik-adik sudah mandi belum? Sudah gosok gigi? Sudah sarapan? Bagus. Kalau gitu, kita siap untuk memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini.
pagi ya Tuhan, terima kasih Tuhan boleh memberkati kami dalam istirahat kami pada malam hari tadi. Dan kami boleh bangun pagi-pagi dengan kondisi yang sehat. Kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan boleh berikan. Dan kami bersyukur untuk setiap berkat-berkat Tuhan untuk kami dan untuk keluarga kami. Tuhan, saat ini kami anak-anak-Mu ingin duduk diam, mendengarkan firman Tuhan, dan memuji nama Tuhan. Tuhan berkati kami, agar kiranya kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan kami juga boleh memuji nama Tuhan dengan baik. Dan akhirnya nanti, setiap firman Tuhan yang boleh kami dengar, boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, pimpin kami supaya kami bisa fokus dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Ampuni kami untuk setiap dosa dan kesalahan yang kami perbuat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dalam Mazmur 103 ayatnya pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Kakak bacakan untuk kita semua ya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Demikian firman Tuhan. Pada hari Minggu ini kita akan belajar dari Mazmur 103 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Kitab Mazmur ini ditulis oleh beberapa orang penulis adik-adik dan salah satunya adalah Daud. Siapa di sini yang ingat tentang Daud? Daud adalah anak dari Isai. Pada saat menuliskan Mazmur 103 ini, Daud adalah seorang raja adik-adik. Akan tetapi, sebelum menjadi seorang raja, dia adalah seorang gembala. Nah, dalam perikop ini, Daud menekankan dua hal, yaitu jiwa dan batin. Jiwa adalah segala yang berhubungan dengan akal, pikiran, dan kepribadian. Sementara batin adalah hal-hal yang berhubungan dengan tindakan dan perkataan kita. Jadi, dalam Mazmur 103 ayat 1-3 ini, Daud mengingatkan dirinya sendiri adik-adik. Untuk apa? Untuk memuji nama Tuhan melalui perbuatan dan perkataannya yang kudus. Walaupun dalam posisinya sebagai seorang raja, Daud masih tetap punya waktu nih adik-adik untuk bersyukur kepada Tuhan dan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mazmur Daud tadi bukan hanya untuk Daud saja adik-adik, tapi juga untuk kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus juga ingat untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Kak, sekarang kan lagi corona, aku gak bisa ketemu teman-teman, gak bisa jalan-jalan ke mall, gak bisa ngapa-ngapain kak. Terus apa yang bisa disyukuri? Nah, walaupun sekarang lagi corona adik-adik, masih banyak hal yang bisa kita syukuri. Salah satunya adalah adik-adik masih bisa diberikan kesehatan sama Tuhan. Adik-adik masih bisa belajar walaupun lewat online, masih bisa sekolah minggu lewat online. Dan bukan hanya itu adik-adik. Adik-adik juga tetap bisa sekolah minggu, beribadah bersama dengan mama dan papa di rumah. Alangkah indah bukan adik-adik? Jadi jangan bilang gak ada yang disyukuri. Tapi masih banyak hal yang bisa adik-adik syukuri walaupun sekarang lagi corona. Nah adik-adik tahu gak? Kalau motor atau mobil perlu dibawa ke bengkel loh untuk dicek kondisinya. Apakah masih bagus atau tidak? Mungkin aja motor atau mobil itu tetap bisa adik-adik pakai. Akan tetapi, bisa saja tidak berjalan dengan bagus dan maksimal. Begitu juga dengan kita adik-adik. Kita perlu datang kepada Tuhan untuk mengecek bagaimana kondisi kita selama ini. Apalagi di masa-masa corona ini nih adik-adik. Adik-adik perlu datang kepada Tuhan untuk mengecek kondisi adik-adik.
Gimana selama ini belajar pada saat corona? Apakah adik-adik udah belajar dengan sungguh-sungguh? Atau karena tidak ada bapak dan ibu guru, adik-adik jadi malas-malesan? Dan sekarang sudah masuk ke kelas baru, apakah adik-adik bersemangat walaupun ada corona ini dan adik-adik tidak bisa datang ke sekolah? Tidak tahu sampai kapan. Nah, adik-adik harus tetap semangat ya, harus tetap belajar dengan baik dan sungguh-sungguh walaupun tidak ada bapak dan ibu guru yang mendampingi. Adik-adik bisa belajar bersama dengan orang tua adik-adik. Nah, adik-adik, orang tua kita juga bisa membantu loh untuk mengecek kondisi kita. Kalau motor atau mobil saja dicek sama montir, nah orang tua juga bisa membantu mengecek kondisi adik-adik. Makanya itu adik-adik harus selalu mendengarkan dan melakukan apa yang menjadi nasihat dari mama dan papa, supaya adik-adik menjadi anak-anak yang baik. Dalam kehidupannya sebagai seorang raja, Daud sadar bahwa dirinya adalah manusia yang penuh dengan dosa. Tapi dia juga sadar kalau Tuhan yang sudah mengampuni segala dosa dan kesalahannya. Seperti tertulis di ayat 3, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu dan yang menyembuhkan segala penyakitmu. Jadi setelah tadi kita diingatkan untuk bersyukur kepada Tuhan dan ngecek kembali kondisi diri kita selama ini, saat ini kita juga diajak adik-adik untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, apa alasan kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Seperti tertulis di Mazmur 103 ayat 3 tadi, karena Dia yang telah mengampuni segala kesalahan kita dan menyembuhkan segala penyakit kita. Nah, itulah firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini untuk kita sama-sama dengarkan dan kita lakukan dalam kehidupan kita adik-adik. Nah, untuk aktivitasnya adalah ayat hafalan dari Mazmur 103 ayatnya yang kedua. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dan bukan cuma itu adik-adik, kita ada aktivitas yang kedua. Aktivitasnya adalah adik-adik membuat video selama 2-3 menit yang menunjukkan aktivitas memuji nama Tuhan. Apa contohnya? Adik-adik bisa memuji nama Tuhan dengan bernyanyi, dengan membersihkan rumah, atau aktivitas-aktivitas lain yang membantu mama dan papa di rumah. Itu aktivitasnya, 2 itu ya adik-adik. Oke adik-adik, semangat selalu dan semoga adik-adik tetap dalam kondisi yang sehat. Sekarang kita akan menutup ibadah kita dengan doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan telah memberkati kami dalam ibadah kami pada hari ini. Kami bersyukur kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan memuji nama Tuhan. Tuhan, biar kiranya setiap firman yang kami boleh dengar, boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami boleh senantiasa bersyukur kepada Tuhan dan kami boleh terus mengecek diri kami bagaimana kondisi kami saat ini. Serta kami tidak lupa untuk selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, terus jagai kondisi kami dan keluarga. Tuhan yang boleh berikan kesehatan kepada kami, kepada mama, kepada papa, dan kepada semua keluarga kami. Dan Tuhan yang terus memberikan kami semangat ketika kami akan masuk ke kelas yang baru, kami boleh terus bersemangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat bersemangat dalam belajar. Terima kasih ya Tuhan, kami mau melakukan aktivitas kami pada hari ini. Tuhan yang boleh terus sertai dan berkati kami. Ampuni kami akan setiap dosa dan kesalahan yang kami perbuat yang mendukakan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik.